Beredarnya kabar reaksi FIFA tak bisa dibohongi atas aksi timnas U17 yang berhasil hipnotis dunia. Lagi-lagi sayang si tukang nyinyir ternyata lumpuh duluan. Menguak hasil poin timnas Indonesia di Piala Asia U17, menelusuri jejak perjalanan lolos ke babak 8 besar di tahun 2018 dan tahun 2025. Hampir semua pengamat sepak bola di Indonesia saat ini menunjukkan semangat yang luar biasa, terutama terkait pencapaian luar biasa timnas Garuda U17 yang dilatih oleh Coach Nova Arianto. Beredarnya kabar reaksi FIFA tak bisa dibohongi atas aksi timnas U17 yang berhasil hipnotis dunia. Lagi-lagi sayang si tukang nyinyir ternyata lumpuh duluan. Reaksi penuh rasa bangga FIFA terhadap perjuangan timnas Indonesia U17 buahkan hasil. Rival AFF sebut Indonesia selalu dianak-emaskan. Dalam kabar yang menggembirakan bagi para pecinta sepak bola di Indonesia, tim nasional Indonesia U17 menunjukkan performa yang sangat mengesankan di ajang kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Setelah mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0, mereka berhasil meraih posisi teratas di klasemen berkat 3 kemenangan beruntun yang diraih selama fase grup. Performa ini tidak hanya menarik perhatian para penggemar sepak bola domestik, tetapi juga berhasil mendapatkan pengakuan dari FIFA, yang secara khusus memuji pelatih Nova Arianto atas pencapaian timnya. Di tengah euforia kemenangan ini, PSSI, badan sepak bola tertinggi di Indonesia, juga tak henti-hentinya mencari cara untuk memperkuat tim nasional senior. Salah satu langkah yang diambil adalah menjajaki kemungkinan untuk menggaet pemain-pemain keturunan. Menurut informasi terbaru, PSSI telah melakukan pendekatan kepada beberapa pemain yang berposisi sebagai gelandang. 2 diantaranya adalah Laurin Ulrich, gelandang muda yang saat ini bermain untuk VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman, dan seorang pemain lainnya yang masih dalam proses komunikasi. Laurin Ulrich sendiri merupakan pemain berusia 20 tahun yang menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Dia telah mencetak gol dan menyumbang 5 assist dalam 12 pertandingan yang dijalaninya di liga tersebut. Dalam satu pertandingan terakhir, ia bahkan mencetak gol melalui tendangan bebas. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Laurin diharapkan bisa menjadi kekuatan baru bagi tim Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan pertandingan-pertandingan penting lainnya. Menguak hasil poin timnas Indonesia di Piala Asia U17, menelusuri jejak perjalanan lolos ke babak 8 besar di tahun 2018 dan tahun 2025. Secara kualitas permainan kira-kira lebih maju sekarang atau lebih keren di tahun 2018 ya guys? Untuk lebih detailnya, mari kita bahas langsung yuk. Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kembali prestasi gemilang dengan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Keberhasilan ini mengulang prestasi yang telah diraih pada edisi sebelumnya, yaitu pada tahun 2018, saat tim ini berada di bawah kepemimpinan pelatih Fahri Husaini. Piala Asia U17, yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Asia U16, telah menjadi ajang prestisius yang sangat berarti bagi Indonesia, meskipun hingga saat ini negara kita belum pernah meraih gelar juara. Namun, partisipasi di kompetisi ini tetap sangat penting dalam perkembangan dan pembinaan pemain muda. Perjalanan Indonesia di ajang Piala Asia U17 dimulai pada tahun 1990, ketika Indonesia pertama kali berhasil lolos dari fase grup. Pada tahun itu, turnamen hanya diikuti oleh 8 negara peserta, sehingga setelah berhasil melewati fase grup, Indonesia langsung melanjutkan ke babak semifinal. Namun, setelah pencapaian tersebut, tim nasional harus menunggu lebih dari 2 dekade untuk kembali merasakan keberhasilan serupa. 15 tahun setelah pencapaian awal tersebut, Indonesia akhirnya kembali menciptakan sejarah di Piala Asia U17 2018. Pada edisi tersebut, di bawah arahan pelatih Fahri Husaini, timnas tampil dengan sangat baik dan berhasil meraih posisi pertama grup sebagai juara tanpa kalah. Mari kita simak lebih jauh perjalanan timnas Indonesia di 2 edisi Piala Asia U17 yang berbeda. Dalam Piala Asia U17 edisi 2018, Indonesia hadir dengan semangat yang sangat tinggi, berbekal prestasi juara Piala AFF U16 yang diraih pada tahun yang sama. Salah satu pilar utama tim adalah Bagus Kahvi, yang tampil mengesankan dengan catatan golnya sebanyak 13 gol di ajang sebelumnya. Timnas Indonesia berada di grup C bersama dengan India, Iran, dan Vietnam, dan pertandingan pertama menjadi momen kunci di mana Garuda Muda melakukan kejutan besar dengan mengalahkan Iran dengan skor 2-0. Meskipun pada pertandingan kedua Indonesia harus puas bermain imbang 1-1 melawan Vietnam, mereka tetap menunjukkan ketangguhan.
Di matchday ketiga, Indonesia kembali bermain imbang 0-0 melawan India, yang membuat total poin Indonesia mencapai 5 dan finish sebagai pemimpin klasemen grup berkat selisih gol yang lebih baik dibandingkan India. Di fase grup, Indonesia berhasil mencetak 3 gol serta hanya kebobolan 1 gol. Sayangnya, perjalanan Indonesia terhenti di babak 8 besar setelah harus mengakui keunggulan Australia dengan skor akhir 2-3. Namun, pencapaian Indonesia di Piala Asia U17 2025 tampak lebih menjanjikan. Pasukan yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto ini memperlihatkan performa yang sangat baik sejak awal turnamen. Indonesia tampil tanpa kekalahan selama fase grup dan layak mendapatkan pengakuan atas prestasi tersebut. Tim nasional ini berhasil mencatatkan rekor sempurna dengan 3 kemenangan dalam semua pertandingan di grup C, yang mengantarkan mereka meraih 9 poin dan menjadi juara grup. Laga pembuka Piala Asia U17 2025 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia saat mereka mampu mengatasi Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut memberikan kepercayaan diri yang besar bagi Garuda Muda. Di pertandingan berikutnya, Indonesia melanjutkan tren positif mereka dengan meraih kemenangan telak 4-1 atas Yaman. Sebagai penutup fase grup, Indonesia menang lagi dengan skor 2-0 melawan Afghanistan. Dengan demikian, Indonesia mengoleksi total 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol sepanjang fase grup tersebut. Salah satu bintang yang mencuri perhatian selama fase grup adalah Evandra Florasta. Sebagai pemain yang beroperasi di lini tengah, Evandra tidak hanya berkontribusi dalam permainan tim, tetapi juga berhasil mencatatkan namanya sebagai top skor tim dengan mencetak 3 gol. Kemampuan serta performa apiknya di lapangan sangat berperan dalam kesuksesan Timnas Indonesia di turnamen kali ini. Melihat perjalanan Timnas Indonesia U17 dalam 2 edisi Piala Asia U17 ini, semakin jelas bahwa pengembangan pemain muda telah menjadi prioritas utama. Meskipun tantangan dalam meraih gelar juara masih menjadi pekerjaan rumah, pencapaian lolos ke babak 8 besar pada kedua edisi Piala Asia U17 menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan bakat-bakat muda di dunia sepak bola. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari Federasi Sepak Bola, pelatih, hingga fans yang tak henti-hentinya memberikan dukungan. Melalui turnamen ini, diharapkan akan terus lahir generasi-generasi pemain hebat yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Tentu saja, pencapaian ini menjadi fondasi yang kuat, tidak hanya untuk Timnas U17 saat ini, tetapi juga bagi tim nasional di kategori usia lainnya. Dengan melihat ke belakang dan membandingkan perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 edisi 2018 dan 2025, kita bisa berharap bahwa prestasi yang telah diraih menjadi motivasi serta inspirasi untuk terus berjuang dan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Saatnya kita mempersiapkan diri untuk tantangan berikutnya dan berharap agar Timnas dapat melanjutkan prestasi ini di masa yang akan datang. Mari kita dukung Garuda Muda, karena mereka adalah harapan sepak bola Indonesia. Hampir semua pengamat sepak bola di Indonesia saat ini menunjukkan semangat yang luar biasa, terutama terkait pencapaian luar biasa Timnas Garuda U17 yang dilatih oleh Coach Nova Arianto. Dalam suasana penuh antusiasme ini, netizen society bahkan sempat mengungkapkan perasaan mereka dengan pernyataan yang sedikit provokatif, seolah-olah meminta maaf kepada para kompetitor seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Australia, yang selama ini dianggap sebagai rival tangguh. Mereka berkata, "Maafkan kami Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Aussie. Kini AFF bukan lagi level bagi tim nasional Indonesia. Selamat datang, masyarakat Indonesia. Mari kita kupas lebih dalam tentang kondisi dunia sepak bola yang tengah memperlihatkan perkembangan signifikan. Tidak dapat dipungkiri, saat ini kita memasuki momen yang sangat menentukan. Kalimat yang paling cocok untuk menggambarkan situasi ini adalah, tongkrongan Indonesia kini bukan sebatas AFF. Ya, benar adanya. Bukan maksud untuk merendahkan siapapun, namun jika pembukaan ini terasa menyengat, izinkan kami untuk menjelaskan. Realitas saat ini menunjukkan bahwa tongkrongan sepak bola Indonesia tidak dapat disamakan dengan AFF. Mari kita bayangkan sejenak kejuaraan yang sering dipuja-puja oleh banyak pihak sebagai ajang bergengsi ini. Siapa yang menyangka bahwa negara yang dianggap sebagai pemimpin di kompetisi tersebut, justru tidak mampu bersinar di ajang lebih tinggi? Vietnam, yang sering dianggap sebagai penguasa baru di ASEAN, ternyata tertinggal jauh.
Thailand, yang bangga dengan koleksi piala-pialanya, harus menerima kenyataan pahit. Mereka keluar dari turnamen tanpa meraih satupun poin dari 3 pertandingan yang diikutinya. Bahkan Australia, yang menduduki posisi juara AFF, terpaksa menelan pil pahit dan tersingkir lebih awal tanpa bisa berbuat banyak. Sementara itu, negara yang selama ini dianggap remeh, negara yang dianggap tidak berprestasi karena tidak pernah meraih trofi di AFF, kini berdiri dengan gagah. Tim nasional Indonesia telah bangkit dari segala ejekan yang diterima, dan kini menjadi simbol harapan bagi rakyat. Kita tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai satu-satunya harapan bagi ASEAN. Sudah berapa kali kita harus mengingatkan mereka? Sudah berapa kali mereka perlu menerima kenyataan pahit ini? Hari ini, kita belajar banyak. AFF tidaklah menjadi ukuran baku, dan AFF bukanlah arena yang sesungguhnya. Thailand dan Vietnam, dua negara yang selama ini saling bersaing untuk meraih gelar Raja ASEAN, ternyata hanya berfungsi sebagai bayang-bayang ketika berhadapan dengan kompetisi di Piala Asia. Begitu juga Australia, sang juara bertahan yang kini hanya mengambil peran sebagai pelengkap dalam narasi. Mereka yang pernah meremehkan kita, mempertanyakan tujuan kita untuk berkompetisi meski sering diejek karena tidak meraih gelar di AFF, kini harus melihat siapa yang berhasil mengangkat citra ASEAN ke level yang lebih tinggi. Siapa satu-satunya negara yang kokoh berdiri ketika yang lainnya ambruk? Itu adalah kita, Indonesia. Pasukan Garuda Muda ini bukanlah sekadar pelengkap dalam persaingan, melainkan generasi penerus football Indonesia yang menjanjikan. Jika mereka mampu mempertahankan fokus, menjauhi masalah-masalah klasik yang kerap menghantui atlet muda, dan terus berjuang dengan sekuat tenaga, mereka akan menjadi tiang penyangga bagi kemajuan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Baru-baru ini, Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan impresif dengan mengalahkan Afghanistan dengan skor telak 2-0. Setiap langkah yang diambil oleh Garuda Muda adalah getaran harapan dari seluruh rakyat yang mendambakan kejayaan. Ini merupakan awal dari era baru dalam sepak bola Indonesia. Ada banyak hal yang mencolok tentang tim kita kali ini, tidak hanya dari segi teknik dan strategi, tetapi juga dari karakter dan mentalitas yang kokoh, yang mulai terbentuk sejak dini. Tentu, mereka masih jauh dari kesempurnaan, masih ada kesalahan yang terkadang membuat kita geleng-geleng kepala. Namun, inilah kekuatan mereka. Mereka masih muda, belajar, dan setiap pertandingan adalah wahana untuk mengasah diri menuju kedewasaan dalam berkompetisi. Tentunya, satu hal yang tak dapat diabaikan adalah kondisi fisik mereka. Ketika mereka membuka seragam, tampak jelas hasil dari latihan keras yang mereka jalani. Otot-otot yang terlatih dengan baik serta postur tubuh yang kokoh menandakan kesiapan mereka di lapangan. Maka, tidaklah mengherankan jika mereka mampu bertahan di tengah lawan yang lebih besar dan berpengalaman. Bahkan, saat laga memasuki detik-detik akhir, mereka tetap menunjukkan stamina, seolah pertandingan baru saja dimulai. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peranan pelatih mereka, Nova Arianto. Coach Nova bukanlah sosok pelatih yang banyak berbicara, ia lebih memilih untuk bekerja dengan tenang di balik layar. Saat banyak orang membicarakan timnya, ia justru sibuk mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin, dan membiarkan hasil akhir yang berbicara. Sementara banyak pelatih lain menghabiskan waktu membawa timnya berlatih di luar negeri dalam training camp, Coach Nova hanya memerlukan tanah airnya sendiri. Tidak diperlukan anggaran besar atau fasilitas mewah untuk mencapai hasil luar biasa. Ini merupakan hasil dari kerja keras yang nyata. Tim ini tidak dibentuk dari nama besar, tetapi di atas fondasi semangat juang yang tinggi. Coach Nova telah membuktikan bahwa keajaiban bisa muncul dari kesederhanaan, asalkan ada disiplin, dedikasi, dan cinta pada tanah air yang berwarna merah putih. Pada awalnya, banyak yang memandang sebelah mata Coach Nova, keraguan akan kompetensinya bahkan meremehkan lisensinya. Kini, pelatih yang dulunya dianggap enteng telah berdiri kokoh sebagai sosok yang ditakuti oleh lawan-lawan di Piala Asia U17. Oleh karena itu, penting untuk kita menjaga pelatih ini. Ketika ia menghadapi kesulitan, mari kita dukung. Saat ia melakukan kesalahan, mari kita bantu melakukan evaluasi tanpa bersikap terlalu kritis. Kita perlu menekankan agar tidak mengorbankan Coach Nova hanya karena hasil yang tidak memuaskan di AFF. Kita semua tahu bahwa AFF bukanlah tolak ukur utama, apalagi tujuan akhir. Terlalu banyak pelatih berbakat yang terpuruk hanya karena tidak sukses di ajang yang tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan mereka. Semua berjalan sesuai jalur yang seharusnya. Seolah-olah kemenangan adalah hasil yang layak diraih, bukan sesuatu yang mengejutkan. Saat negara-negara sekitar seperti Thailand, Vietnam, dan Australia merunduk karena gagal melaju ke Piala Dunia U17, Timnas Indonesia justru tetap berdiri teguh. Namun, mereka tidak merayakan di atas kesedihan orang lain,
mereka mengucap syukur. Dalam malam yang penuh makna itu, lagu "Tanah Airku" berkumandang di tanah Arab. Itu adalah momen sakral, perayaan yang berkelas, yang menunjukkan bahwa malam itu bukan sekadar tentang berhasil, tetapi juga merupakan simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Kini, menjadi pertanyaan bagaimana reaksi mereka yang sebelumnya bangga dengan AFF. Apakah mereka akan terus memuja turnamen tersebut yang terbukti tak lebih dari sekadar lambang? Atau mereka akan mulai mengakui kenyataan pahit bahwa timnas Indonesia kini merupakan kekuatan sesungguhnya di kawasan tersebut? Bahwa Garuda kini duduk di puncak sebagai Raja ASEAN. Mari kita ajukan pertanyaan kepada negara-negara tetangga, apakah kalian masih akan mengagungkan kejuaraan yang hanya simbolis, atau kalian kini telah sadar bahwa kejayaan sejati lahir dari usaha yang teruji di pentas tertinggi? Renungkanlah dengan mendalam. AFF, Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara, mengumumkan bahwa Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam, akan memimpin skuad ASEAN All-Star dalam laga persahabatan melawan Manchester United di Malaysia. Pelantikan ini terjadi setelah Sintayong yang sebelumnya dianggap sebagai kandidat utama tidak jadi terpilih. Keputusan ini diambil berdasarkan prestasi Kim yang baru saja membawa Vietnam meraih gelar juara Piala AFF. Pertandingan ini akan berlangsung pada tanggal 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, sebagai bagian dari acara pramusim. AFF diperkirakan akan mengumpulkan pemain dari 12 negara anggota untuk membentuk skuad ASEAN All-Star, dengan masing-masing negara mengirimkan 2 pemain. Momen ini menjadi penting tidak hanya bagi tim ASEAN All-Star, tetapi juga bagi tim nasional Indonesia yang tentunya harus mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat ke belakang, kemenangan timnas Indonesia U17 atas Afghanistan mendatangkan reaksi positif tidak hanya dari penggemar sepak bola di tanah air namun juga dari FIFA. Di pertandingan tersebut, meskipun tim Indonesia sempat mengalami kesulitan di babak pertama, mereka berhasil bangkit melalui serangan yang dipimpin oleh pemain kunci. Masuknya Alberto Hengga dan Zahabi Goli di babak kedua sangat berpengaruh, di mana keduanya menjadi arsitek kemenangan dengan mencetak gol penting dalam masa injury time. FIFA, melalui akun resminya, memberikan penghargaan kepada Nova Arianto atas kemampuannya mengolah tim agar tampil solid dan kompetitif di ajang internasional. Dalam suatu unggahan di media sosial, FIFA menyoroti perjalanan Nova yang dulunya adalah seorang pemain, kini menjadi pelatih yang sukses. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk bersaing di level dunia, khususnya setelah penampilan yang solid di Piala Dunia U17 mendatang. Namun, tidak semua berita baik datang untuk tim-tim di Asia Tenggara. Vietnam, meski diharapkan bisa bersaing, harus menelan pil pahit setelah tersisih di fase grup Piala U17. Dalam pertandingan terakhir mereka melawan Uni Emirat Arab, Vietnam yang awalnya memimpin 1-0 akhirnya harus puas dengan hasil imbang 1-1 akibat gol penyama dari UAE pada menit-menit terakhir. Kegagalan ini menandai akhir perjuangan Vietnam di turnamen dengan mereka menutup fase grup di posisi terbawah. Ironisnya, kegagalan Vietnam yang merupakan tim unggulan menjadi bagian dari drama kualifikasi. Tim tersebut memiliki banyak pengalaman namun tidak mampu memanfaatkan kesempatannya dengan baik. Kemenangan Australia atas Jepang dengan skor 3-2 di pertandingan lainnya juga menjadi berita yang mengejutkan. Meski kalah, Jepang tetap berhasil lolos ke babak selanjutnya, sementara Vietnam harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka gagal melangkah ke Piala Dunia U17 2025. Dalam totalitas, perjuangan timnas Indonesia U17 menunjukkan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan dukungan dari PSSI dalam hal penguatan tim melalui pemain-pemain keturunan serta pengakuan FIFA atas prestasi yang dicapai, momentum ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak terkait. Timnas senior akan segera memulai perjalanan mereka menuju Piala Dunia, dan dengan pelatih baru di lini ASEAN, seperti Kim Sang-sik, kompetisi sepak bola di Asia Tenggara dipastikan akan semakin menarik dan kompetitif.